Jadi perempuan ini gini, samar-samar, kayak dari kejauhan itu suaranya. Cewek ini seperti berbisik sesuatu ke Agus. Cewek ini bilang, "Ngaleo, ngale." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembar Sunyi dimanapun teman-teman berada. Senang sekali rasanya ketika saya bisa menemani kembali aktivitas teman-teman sekalian untuk menceritakan kisah-kisah mistis dan kisah-kisah horor yang pernah dialami oleh narasumber di Kembar Sunyi. Untuk kisah kali ini dikirimkan oleh Sobat Kembara yang bernama Agus. Dia domisili di Surabaya. Agus cerita tentang pendakian ke Gunung Butak bersama teman-temannya. Jadi sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini dan belum juga subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembar Sunyi. Dan untuk teman-teman semua yang sudah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah yang membalas kebaikan teman-teman sekalian. Teman-teman mungkin masih ingat kalau di Kembar Sunyi ini pernah juga tak ceritakan cerita tentang pendakian di Gunung Butak di Jawa Timur. Jadi Gunung Butak di Jawa Timur ini letaknya di Kabupaten Blitar sebenarnya, tapi juga bisa ditempuh dari jalur batu di Malang, Jawa Timur. Nah, Gunung Butak ini bisa dilalui juga lewat jalur yang dilalui ke Gunung Panderman. Jadi cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Agus. Dia asalnya dari Surabaya dan menceritakan kisah tentang pendakian ke Gunung Butak ini. Jadi kalau di Surabaya beberapa waktu yang lalu ketika kami mau keluar dan cuaca waktu itu lagi cerah, dari Surabaya itu kita bisa melihat Gunung Penanggungan, Gunung Arjuno, Gunung Welirang. Dan di situ kalau kita beruntung kita juga bisa melihat jajaran Putri Tidur ini. Nah, Putri Tidur ini adalah julukan untuk Gunung Butak, Gunung Panderman, dan Gunung Kawi. Karena letaknya Gunung Butak ini berdekatan dengan Gunung Kawi. Jadi biasanya juga ada beberapa pendaki yang naik dari Gunung Kawi, terus kemudian lintas ke Gunung Butak dan turun ke Malang atau turun ke Blitar. Nah, cerita ini diawali ketika waktu itu Agus bersama teman-temannya ini ingin mendaki ke Gunung Butak. Agus ini asalnya dari Surabaya, dia ingin naik bersama teman-temannya. Dan ada satu orang temannya Agus ini yang cewek, kita sebut namanya Adelia. Jadi mereka bersepakat untuk berangkat 6 orang dan Adelia ini satu-satunya cewek yang ada di rombongan itu. Kemudian berangkatlah mereka naik motor. Karena jarak dari Surabaya ke Malang itu nggak terlalu lama, bisa ditempuh sekitar 2 jam perjalanan. Mereka berangkat dari Surabaya itu jam 10 malam, pakai sepeda motor. Nah, satu orang rombongan ini ada yang pakai motor metik. Jadi kita tahu kalau di perjalanan gunung atau perjalanan yang tanjakan, ini motor metik ini sangat membahayakan. Beberapa kali banyak kejadian kecelakaan yang menyebabkan dikarenakan motor metik ini yang mengalami remblong dan kemudian masuk ke jurang atau mungkin menabrak pohon dan lain-lain. Nah, salah satu teman Agus ini mengalami hal ini, tapi alhamdulillah masih bisa terselamatkan. Dan ketika akan naik menuju ke
base camp Gunung Buta itu mereka ketemu di sebuah perkampungan. Jadi suasana ini sudah mulai malam dan sudah mulai sepi sekali. Sekitar jam setengah 12 malam mereka baru sampai di sana. Itu suasananya sepi sekali. Dan ada sebuah aturan di situ yang tidak diperbolehkannya motor metik ini naik. Karena mungkin beberapa hal yang mungkin karena sering kejadian kecelakaan di sana. Jadi memang ada beberapa titik-titik jalur di pegunungan yang tidak diperbolehkannya motor metik ini naik. Waktu itu kami pernah naik ke Ranupane. Jadi lewat jalur Tumpeng, kalau teman-teman mau ke Semeru, kita pasti melewati jalur ini menuju ke Ranupane, dan ini ada larangan keras di sana, tidak diperbolehkannya motor metik ini naik, karena bahayanya ketika turun. Ketika turunan, dia akan mengalami remblong dan kemudian akan masuk ke jurang. Ada juga beberapa jalur di daerah Cangar, Batu, Jawa Timur ini yang juga ada beberapa relawan yang menjaga di situ. Ketika ada motor metik yang mengalami blong, mereka bisa langsung menangkap sepeda motor itu atau menyelamatkan dengan cara menarik atau sebagainya ya. Nah, salah satu teman Agus ini yang mengendarai motor metik karena sebelumnya pernah mengalami hal ini ketika tanjakan. Jadi ketika ada larangan motor metik dilarang naik, kemudian mereka ini memutuskan untuk menitipkan salah satu motornya di perkampungan tersebut. Dan perjalanan ini sebenarnya masih kurang sekitar 15 menit perjalanan, harus menempuh perjalanan 2-3 tikungan lagi menuju ke base camp Gunung Buta ini. Waktu itu sekitar jam setengah 12 malam, karena mereka ini juga nggak mau naik ojek, dan juga di satu sisi mereka menghemat biaya mereka. Akhirnya mereka saling membantu. Jadi satu motor yang ditumpangi Agus ini kebetulan motor laki. Karier teman-temannya ini dibawa. 3 karier dibawa, mereka naik lebih dulu, kemudian balik lagi, ngambil barang-barang lainnya, dan meninggalkan temannya di situ. Jadi pas Agus sudah nunggu di pos perizinan itu, si Yoga ini tanya ke Agus, "Mas, kok anak-anak belum sampai? Jangan-jangan pas motornya nggak bisa naik? Atau pas ada apa-apa di bawah?" Lah Agus itu diam aja. Salah satu temannya ini tanya yang namanya Yoga, "Mas, ojo menengahi, jangan diem aja, ini sudah malam. Kita lihat aja, kita cek teman-teman, mungkin motornya nggak kuat nanjak atau gimana." Lah Agus ini bilang, "Yok, aku nggak berani kalau turun lagi." "Loh emangnya kenapa Mas? Kan tadi sudah turun." "Enggak, aku nggak berani naik sendirian." Lah Yoga bilang, "Loh kalau nggak sendirian terus gimana? Kita harus goncengan bertiga kalau gitu." "Ya wis, pokoknya aku nggak mau sendirian lah. Mendingan kita turun, terus kita manggil tukang ojek, biar teman-teman yang lain yang belum naik ojek gitu." Akhirnya Yoga, "Ya wis lah, ayolah turun sama aku lah." Nah, sebelum turun, Agus ini sempat bilang lagi ke Yoga, "Yok, kok perasaanku nggak enak ya aku kalau turun." "Loh sih Mas, sebenarnya ada apa sih?" Yoga ini tanya ke aku, "Sebenarnya ada apa kok sampai ketakutan kayak gini?" "Gini loh Yok, waktu kita naik itu kan kamu ngerti ada villa terbengkalai di pojokan yang di tikungan itu?" "Iya, kenapa?" "Nah, waktu aku naik tadi itu, kamu nggak lihat apa ada cewek yang duduk." Jadi Agus ini cerita, begitu dia naik, memang di situ ada satu villa terbengkalai, pas di tikungan jalan yang naik menuju tanjakan itu ada satu villa terbengkalai yang sudah nggak terpakai lama. Di situ kondisinya sudah berantakan, dan di situ Agus ini melihat di antara pagar itu ada semacam bangunan kecil. Di situ ada perempuan. Nah, perempuan ini duduk sambil tangannya gini dan matanya melotot sambil menunjukkan giginya ke arah Agus yang lagi lewat. Jadi perempuan ini gini sambil melihat terus arah mereka jalan. Lah waktu itulah Agus ini takut dan sempat bilang ke Yoga seperti itu. Nah terus Yoga, "Ya wis Mas, kita ambil jalan lain aja kalau gitu, nggak usah lewat villa." "Ya mana ada jalan lain, kita loh baru pertama kali ke sini, kita nggak tahu jalan yang mana, nanti malah nyasar malah gimana." Terus Yoga bilang, "Ya wis gini aja Mas, kita turun tetap ngelewati villa itu, tapi nggak usah lihat sama sekali. Kalau memang cewek itu masih ada di situ, mending nggak usah dilihat.
udah kita lihat ke arah jalan aja. Akhirnya turunlah mereka. Jadi di tengah kegelapan malam itu dan suasana yang sudah mulai sepi, sekitar jam 12 malam lebih itu mereka turun, dan pas waktu ngelewati villa itu, dua orang ini nggak melihat ada cewek yang tadi. Dua orang ini nggak melihat dan langsung lanjut turun. Begitu di bawah, dia ternyata beneran temennya ini motornya mengalami satu masalah yang nggak bisa nanjak, seperti mengeluarkan asap di situ. Dan teman-temannya inisiatif, ya udah yuk motormu dititipkan juga sekalian sama yang motor metik tadi, dititipkan di situ dan nunggu ojek. Mereka pun cari tukang ojek di situ. Setelah dapat tukang ojek, mereka pun naik, dan kelihatan sekali tukang ojek ini yang penduduk asli situ ketika melewati villa terbengkalai ini seperti menambah kecepatannya mereka. Jadi begitu akan melewati villa yang terbengkalai itu, tukang ojek ini langsung menancapkan gasnya. Wah, jadi cepat banget dan tanpa melihat di situ sama sekali. Sedangkan Agus dan Yoga yang ada di belakang, yang mereka sendiri motornya juga nggak mumpuni untuk nanjak. Begitu lewat di situ, ini mereka pelan, dan nggak lama kemudian cewek ini muncul lagi di situ. Dia nggak lagi duduk di atas, tapi dia berdiri di pojok di pinggir jalan, tapi cuman sambil memandang mereka seperti ini. Nah, karena mereka ini naik secara pelan, apalagi jalanan ini nanjak dan nikung, jadi pas mereka naik itu, mereka itu seperti diperhatikan. Kepala cewek ini seperti mandang ke arah Agus dan Yoga, jadi mandang terus sampai mereka naik. Jadi selama mereka ngelewati cewek itu, Yoga dan Agus ini cuma bisa diem sambil natap ke depan dan nggak ngomong apa-apa. Mereka terus jalan. Dan sampainya di base camp, sekitar jam setengah 1, jam 1 itu mereka langsung berkemas-kemas. Mereka istirahat di situ, memutuskan tidur di base camp. Dan keesokan harinya sekitar jam 7 pagi mereka mulai bersiap-siap. Nah, jam 7 pagi mereka siap-siap, menyiapkan sarapan dan segala macam. Mereka pun mulai registrasi di situ. Sekitar 15 menit kemudian mereka pun jalan. 6 orang ini jalan, dan tadi seperti yang tak jelaskan, ada satu orang cewek rombongan di sini, satu-satunya cewek di situ namanya Adelia. Mereka berangkat naik, dan nggak tahu kenapa belum sampai 3 langkah, Agus ini bilang ke teman-temannya, badanku kok ngerasa nggak enak yo. Loh, kenapa Mas Agus? Gak ngerti sih, sebentar istirahat dulu. Padahal ini belum jalan sama sekali, belum masuk ke gerbang pendakian. Jadi mereka baru aja izin dan baru aja jalan sekitar 3 langkah. Agus sudah bilang seperti itu. Dan ketika Agus ini duduk, Agus ini wajahnya mulai pucat dan sempat muntah di situ. Kemudian diantar teman-temannya ke toilet. Ternyata di toilet ini Agus ini muntah yang banyak sekali, dia muntah di situ. Terus Agus bilang, aku nggak kuat kok rasanya nanjak ini. Ya kalau nggak kuat kita harus istirahat aja Mas. Enggak, maksudku karirku ini mungkin yang terlalu berat. Lah, Agus ini memang bawa satu karier ukuran 60 liter. Dan beberapa temennya ini ada yang cuman bawa daypack. Kemudian salah satu temennya ini punya inisiatif, ya udah Mas, daypackku ini bawaan. Karirmu yang 60 liter biar aku bawa. Mungkin bisa ngurangin beban gitu. Ya wis lah. Tapi sekarang gimana kondisimu? Ya wis lumayan lah aku. Tadi udah muntah, udah enakan. Nah, mereka pun lanjut jalan. Lanjut jalan, ternyata begitu jalan menuju ke pos 1 itu, mereka ini jalan pelan sekali. Karena Agus itu ngerasa barang yang dibawa ini masih tetap berat. Begitu jalan lagi berat banget. Padahal yang dibawa ini cuma daypack, nggak lagi bawa tas carrier 60 liter. Agus ini juga mikir dalam hati, kok aku ini kok sudah bawa daypack tapi kok ngerasa berat. Jadi teman-teman tahu kalau kita jalan dan ada orang yang seperti mencoba untuk gandoli kita di belakang, itu benar-benar rasanya berat seperti itu. Itu yang dirasakan Agus. Jadi seperti ada yang beban yang ada di pundaknya itu seperti kayak ada yang numpang di pundaknya gitu. Waktu itu Agus ini cuman diam, dia menikmati perjalanan, dia jalan 5 langkah tapi tetap dia ngerasa berat. Sampai kemudian dia berhenti, daypack ini ditaruh,
Dan Agus ini agak ngintip ke belakang, jangan-jangan memang benar ada yang numpang di belakang. Ya ternyata memang nggak ada apa-apa, tapi Agus ini masih ngerasa berat di situ. Nah, teman-temannya ini ada di depan, jadi di situ ada Agus, Apip, dan Adelia, si teman cewek ini masih ada di situ. Sementara 3 orang teman yang lainnya ini sudah ada di depan. Nggak lama mereka pun jalan lagi, sekitar jam 9, setengah 10, mereka sampai di pos 1. Nah, di pos 1 Gunung Butak ini kebetulan ada satu warung di situ yang mereka bisa istirahat, bisa ngopi di situ. Mereka santai di situ. Tapi sempat ada perbincangan. Ini kita jalan terlalu lama ini, karena seharusnya ya jam 8 kita sudah sampai di pos 1. Perjalanan kan memang estimasinya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Tapi kita sampai di pos 1 ini setengah 10. Gimana ini Mas Agus? Jadi semua ini tanya ke Agus. Gimana ini Mas Agus? Yo, gimana lagi? Aku itu ngerasa berat ya, Rek. Ya wis, kita jalan pelan lagi aja Mas yo. Atau gini aja lah. Agus bilang ke teman-temannya, gini aja lah. Aku, Adelia, dan Apip ini kan ngerasa badannya sering capek. Jadi jalan sudah nggak kuat. Kalian berangkat dulu, tunggu di pos 2, nanti kita ketemu di sana. Gitu dah. Ya wis, gitu aja lah. Akhirnya 3 orang temannya ini berangkat lebih dulu. Sementara di belakang ini Agus, Apip, dan Adelia ini jalan mengikuti teman-temannya dengan ritme jalan yang pelan-pelan. Jadi 5 kali jalan berhenti, 5 kali langkah berhenti. Sampai kemudian mereka sampai di pos 2 itu sekitar jam 11 sampai jam setengah 12-an siang. Di situ 3 orang temannya ini bilang ke Agus dan Adelia dan juga Apip, Mas, ini sampai jam berapa nanti kita ke Sabana? Jadi Sabana ini adalah biasanya dijadikan pos terakhir di Gunung Butak. Di situ teman-teman pendaki biasanya mendirikan tenda karena ada sumber air dan juga pemandangannya bagus di situ. Ini biasanya teman-teman pendaki mendirikan tenda terakhir untuk menuju ke puncak. Jadi waktu itu salah satu teman Agus bilang, kalau kita jalan kayak gini terus, sampai di Sabana ini kapan? Pasti malam banget. Atau bisa-bisa kita nggak sampai di Sabana. Nah, karena Agus ini ngerasa nggak enak, ya udahlah gini aja lah. Kalian bertiga berangkat lebih dulu ke Sabana, nanti kalian bikin tenda, siapin masakan atau apa, biar aku di sini jaga Adelia dan juga Apip. Jadi biar aku jalan pelan-pelan nemenin mereka. Nah, akhirnya 3 orang ini juga setuju. Ya wes lah, tak jalan dulu aja kayak gitu. Keburu sore, keburu malam nanti nggak ngejar. Akhirnya mereka jalan. 3 orang ini jalan lebih dulu sampai hilang dari penglihatan. Nah, di situ memang Gunung Butak ini terkenal jalannya setapak dan rapat sekali. Banyak sekali vegetasi-vegetasi atau hutannya ini memang sangat rapat. Dan kanan kiri ini juga seringkali ditemukan hutan-hutan lumut yang benar-benar lembab sekali hutannya. Nah, Agus, Adelia, dan Apip jalan pelan-pelan menuju ke Sabana. Dan ketika jalan pelan itu sampai sekitar jam 4, jam 4:30 itu mereka baru sampai di pos 3. Nah, ternyata di pos 3 ini mereka ketemu 3 orang temannya tadi. Udah, mereka pun tanya, Agus ini tanya ke rombongan yang lain, ke 3 orang temannya, loh Rek, katanya di pos Sabana kok di pos 3. Nah, 3 orang temannya bilang, lah gimana Mas, wong tendanya sampean bawa, tendanya ada di sini. Apa itu salah satu bagian dari tenda, yaitu frame-nya sampean bawa, kayak kita nggak bisa masang. Lah akhirnya sekitar jam 4:30 sore itu mereka baru sampai di pos 3 dan mereka langsung memutuskan, ya sudahlah, ini kita istirahat dulu aja di pos 3, nanti kalau sudah selesai semua, kita sudah fit kembali, kita jalan lagi. Coba kasih waktu 1 jam lah buat Adelia. Karena dilihat pada waktu itu di pos 3 ini Adelia sudah kelelahan sekali. Si cewek ini kelelahan sekali dan seringkali dia ini berbaring. Nah, waktu sampai di pos 3 itu Adelia ini berbaring dan Agus di situ menyiapkan seperti bantal dari tas. Nah, pada saat Adelia ini mau bersandar, tiba-tiba pandangan Adelia ini melihat ke arah kanan sambil kaget kayak gini. Jadi dia ngelihat ke arah semak-semak itu, dia kaget Adelia. Nah, Agus yang ngelihat perilaku Adelia yang agak aneh itu, Agus bilang ke Adelia itu, Lia, kalau kamu ngelihat sesuatu,
nggak usah diceritain sekarang. Udah kamu nggak usah lihat, kita ini lagi ada di jalur pendakian. Nanti ceritanya pas waktu di Surabaya aja. Nah Adelia ini masih, kalau bahasa Jawanya itu ketenggengan. Artinya dia ini kayak shock dengan apa yang dia lihat waktu itu. Tapi entah kenapa apa yang dilihat nggak tahu. Tapi yang mereka tahu, teman-teman itu tahu, ketika Adelia ini mau berbaring, dia ini tiba-tiba melihat ke satu titik dan kaget. Nah akhirnya Agus ini seperti nutup matanya, udah lihat yang lain. Mereka pun istirahat di situ karena suasana ini sudah mulai sore dan sudah mulai gelap. Waktu itu sekitar jam 4:30 sore dan nggak lama kemudian mereka pun melanjutkan jalan. Rencananya memang akan langsung menuju ke Pos Sabana. Nah mereka pun jalan dan hari sudah mulai gelap, mereka mulai mengeluarkan senter satu-satu. Mereka mengeluarkan senter, jalan setapak pelan-pelan. Tapi ternyata cuaca ini nggak mendukung. Jadi di situ mulai gerimis dan mulai angin ini sudah mulai kencang. Apalagi ditambah jalan ini sudah gelap sekali. Nah, satu orang lainnya yang namanya Vincent ini sempat ngingetin ke teman-teman, wes kita berhenti di sini aja. Kita dirikan tenda seadanya, kita cari tempat yang agak datar, kita dirikan tenda di situ. Kita nggak usah melanjutkan perjalanan ke Sabana. Karena seingatku di depan sana ini ada jurang. Nanti kalau kita nggak lihat, kita malah terperosok di jurang, malah repot. Nah akhirnya semua setuju, apalagi beberapa teman yang lain seperti Agus, Adelia, dan Apip ini kondisi fisiknya sudah mulai capek. Jadi mereka memutuskan mendirikan tenda di antara pos 3 dan pos Sabana itu. Mereka mendirikan tenda di antara daerah situ. Mereka kemudian bangun tenda di sekitar jam 7 malam itu. Tendanya ini kapasitas 6 orang, jadi semua masuk di situ. Di sekitar jam 8 malam mereka mulai membuat makanan di situ, masak-masak dan lain-lain. Nah, si Adelia ini sempat bilang ke teman-temannya, "Rek, tolong anterin aku pipis dong." Nah, karena Adelia ini satu-satunya cewek yang ada di situ, jadi semua ini agak bingung awalnya. Coba kamu aja yang anterin, kamu aja. Nah, akhirnya salah satu temennya ini yang namanya Yoga ini yang kemudian mau nganterin. Ayo sama aku ada, Lia sama aku yuk. Dianterin lah. Lah begitu diantar, pengakuan dari Yoga ini ketika Adelia ini pipis di situ, kencing di situ, Yoga ini yang nunggu di belakang. Yoga ini melihat ada sosok perempuan. Dia ini wajahnya putih sekali seperti orang yang pakai bedak yang tebal gitu. Dan rambutnya lurus panjang. Dia ini berdiri dari kejauhan di balik pohon yang tumbang itu. Dia memandangi Yoga dan Adelia di situ. Nah, Yoga ini hanya sekilas melihat. Wajahnya pucat sekali. Dan tapi pucatnya ini seperti putih yang orang pakai bedak yang tebal. Jadi ketika Yoga melihat, astagfirullah, Yoga ini mengalihkan pandangannya. Nggak lama kemudian dia bilang, ayo Lia, cepat Lia. Dan ketika Lia sudah selesai, mereka pun masuk dalam tenda. Tapi Yoga ini nggak cerita ke teman-temannya. Di situ teman-temannya ada yang main HP, ada yang sudah berbaring di situ. Dan sekitar jam 9 malam, pada saat mereka ini belum juga tidur, si Agus ini dengar di luar ini ada suara perempuan. Lah, suara perempuan ini samar-samar, kayak dari kejauhan itu suaranya. Nah, Agus itu dengar. Nah, seketika itu juga Agus ini diem dan ngelihat teman-temannya. Ternyata teman-temannya ini lagi asik aja, ada yang main HP, ada yang masih berbaring. Dan gak lama kemudian suara perempuan ini kayak mendekat dan mengeluarkan suara seperti itu. Suara itu semakin keras dan pada waktu itu teman-temannya ini juga dengar. Agus ini melihat ketika ada salah satu temannya yang main HP dan ada suara perempuan ini yang semakin mendekat. Salah satu temannya ini menghentikan aktivitas main HP-nya. Dia berhenti terus ngelihat ke arah Agus. Agus ngelihat ke arah temannya. Kamu dengar? Iya. Matiin HP-mu, matiin. Dimatikan semua dan suasana sudah mulai tegang karena di luar ini sepi dan gak ada rombongan pendaki lain kecuali mereka berenam. Nah, suara perempuan ini semakin jelas. Kayak memutari tenda mereka. Ya, kita tahu bahwa tenda ini terbuat dari bahan kain yang tipis.
Dan ketika ada orang yang ngobrol di luar tenda, ini pasti terdengar sekali. Dan kelihatan sekali bahwa suara perempuan yang awalnya ada di sebelah kanan itu tiba-tiba seperti memutar ke belakang, ke arah semak-semak, dan seperti menempelkan kepalanya ke arah tenda. Jadi tenda ini kelihatan sekali kalau kain tenda ini seperti bergelombang di situ, dan suara cewek ini kemudian mengeluarkan suara lagi. Nah, pada saat itulah teman-teman semua ini diam sambil menunduk. Gak lama kemudian hujan ini semakin deras. Hujan deras dan angin kencang sekali. Di situ terjadi badai. Nah, teman-teman kalau tahu ketika ada badai di gunung, suasana badai di gunung ini memang benar-benar agak membuat kita takut ya. Karena badai yang di gunung ini, angin yang ketika menyentuh tenda kita, tenda ini seperti dilempar-lempar, jadi bak meskipun ada pasak di situ. Nah, pada saat itu memang Agus dan teman-teman ini masang satu flashlight di atas. Flashlight ini kayak satu penutup, kain penutup di situ. Flashlight ini kemudian lepas karena saking kencangnya angin, karena terjadi badai pada waktu itu. Tenda ini seperti dipukul-pukul, bak, saking kerasnya angin dan hujan yang lebat waktu itu. Nah, ketika flashlight ini lepas, teman-teman ini tanya, ayo benerin ya, flashlightnya benerin. Nah, karena sudah ada suara perempuan tadi yang bersuara, mereka ini agak takut awalnya. Kemudian Agus ini ngajak satu orang teman, dia ngajak Apip itu, ayo Pip keluar Pip, kita benerin Pip. Jadi keluar dengan suasana badai, jadi dilihatnya pohon ini saling berhamburan satu sama lain. Nah, flashlight ini ditarik. Nah, pada saat Agus ini mau menalikan flashlightnya itu, Agus ini melihat cewek ini ada di depannya persis. Cewek ini pucat sekali, wajahnya kebiru-biruan seperti busuk. Dia ini persis di depan Agus, dan pada saat Agus ini sibuk menalikan talinya itu, cewek ini seperti berbisik sesuatu ke Agus. Cewek ini bilang, Agus ini disuruh pergi waktu itu. Tapi karena kondisi pada waktu itu sudah badai dan hujan deras, Agus ini masih fokus untuk menalikan talinya. Karena ada suara perempuan ini, dan perempuan ini ada di depan Agus persis, Agus ini cepet-cepetan dan ditali mati, talinya ditali mati, berharap supaya flashlight ini nggak lepas lagi. Dan cepet-cepetan Agus masuk ke dalam. Begitu di dalam tenda, Agus ini diam. Tapi ternyata Apip yang ada di sana, Apip yang pada waktu itu menarik tali yang ada di sana, Apip ini nggak tahu tentang kejadian yang dialami oleh Agus. Begitu di dalam tenda, Agus ini diam. Nggak lama kemudian, seberapa detik, flashlight yang ini talinya lepas lagi karena mungkin saking kerasnya angin. Tapi Agus sempat mikir, tadi kan sudah tak tali mati, kenapa kok bisa lepas lagi? Nah, waktu itu Agus bilang ke Vincent, Vincent, tolong kamu benerin talinya, kamu yang masang. Lah Vincent bilang, loh kok aku Gus? Iya, kamu dicari itu sama mbak-mbak Kamu kan tadi sempat bilang kan, kalau nyari mbaknya. Nah, ternyata Vincent itu sebelum kejadian badai, sebelum perempuan ini mengeluarkan suara, Vincent ini sempat bercanda ke teman-temannya, juga terutama bercanda ke Adelia. Mbak Kunti, nanti datang sini ya Mbak Kunti, gangguin si Adelia. Vincent itu sempat bilang seperti itu. Itulah kenapa Agus bilang ke Vincent, Sen, kamu keluar dulu, kamu dicari itu loh. Kamu keluar, percuma nanti tak benerin lagi, dia bakal ngelepas lagi. Coba kamu yang benerin, kamu dicari. Lah Vincent ini agak takut juga kan. Ayo, kamu kan tadi nyari kan, kata Agus. Kamu kan tadi nyari kan. Ayo kamu keluar. Nah Vincent ini ngajak yoga. Ayo temenin aku yuk. Jadi suasana masih badai dan hujan itu, Vincent keluar. Begitu setelah Vincent ini balik ke tenda, Vincent ini wajahnya pucat dan masuk ke tenda sambil diam. Agus ini tanya, iya kan, mbaknya nyari kamu kan? Vincent ini diam, udah mas, gak usah bahas itu mas, gak usah bahas itu. Wajahnya Vincent ini pucat sekali, dia gak mau cerita ternyata. Nah, kejadian malam itu, badai ini sampai berlalu sekitar 1 jam lebih. Sampai kemudian badai ini kemudian mereda dan mereka pun bisa istirahat.
Di sekitar jam 9 pagi keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Karena mereka semalam itu ngecamp masih jauh dari Sabana, jadi tenda mereka tinggal di situ, mereka jalan menuju ke puncak. Sesampainya di puncak ini nggak ada halangan apapun, mereka menikmati kondisi puncak waktu itu. Dan Gunung Butak ini adalah gunung dengan ketinggian 3.868 meter di atas permukaan laut. Jadi di puncak itu kita akan bisa melihat jajaran gunung meskipun samar-samar. Di situ kita bisa melihat Gunung Semeru, bahkan kita bisa melihat Gunung Lawu, tapi secara samar-samar. Gunung Butak ini juga berdekatan dengan Gunung Kawi yang ada di Jawa Timur. Nah, ketika mereka di atas itu menikmati pemandangan, nggak lama kemudian mereka turun. Jadi di sekitar jam setengah 1 siang itu mereka turun dari puncak, kembali lagi melewati Sabana dan mau menuju ke tenda yang mereka dirikan di situ. Nah, pas waktu mau nyampe, salah satu temennya Agus ini, namanya Apip, dia itu sempat bilang, "Duh mas, tasku ketinggalan mas." "Duh, yang bener, tasmu yang mana?" "Tasku yang selempang itu loh." Lah, Apip ini bawa satu tas selempang yang isinya di situ ada dompet, ada HP, dan di dalam dompet itu ada STN dan surat-surat berharga lainnya. Di situ Apip ini benar-benar lupa. Padahal ini mau sampai di tenda. Dia bilang, "Aduh mas, aku lupa tasku taruh mana." Nah, salah satu temannya bilang, "Mas, jangan-jangan pas kamu nyepot jas hujan di atas itu." Karena kondisi pada saat mereka turun dari puncak itu kebetulan hujan dan mereka pakai jas hujan. Dan setelah itu, setelah melewati Sabana itu, hujan ini reda. Mereka sempat nyepot jas hujan di situ. Nah, analisa teman-temannya, prediksinya mungkin pas waktu nyepot jas hujan itu tasnya juga kelepas di situ, mas. "Ya wis lah, aku tak naik sendiri aja." Apip bilang seperti itu ke teman-temannya. Jadi 5 orang teman-temannya ini melanjutkan jalan menuju ke tenda. Apip ini naik sendiri, ditunggulah di pos 3 itu. Sambil nunggu Apip itu sekitar jam 2 siang juga belum kembali, jam 3 sore belum balik, jam 4 sore kemudian mereka membakar sesuatu atau masak sesuatu untuk menghangatkan badan sambil nunggu Apip ini. Semakin lama mereka ini semakin panik. Nggak lama kemudian ada beberapa rombongan pendaki yang mau naik ke atas. Aku sempat bilang ke rombongan pendaki ini, "Mas, minta tolong mas, kalau kelihatan satu temanku, dia ini pakai jaket merah, nanti bilang ditunggu teman-temannya di tenda, karena nggak balik-balik mas." "Oh iya ya mas, nanti tak sampaikan." Nah, rombongan pendaki ini jalan. Nggak lama kemudian sekitar jam 5 sore, Apip ini balik ke tenda. "Gimana Apip? Udah dapat tasnya?" "Belum, aku tadi itu nyasar." Nah, ternyata Apip ini pas waktu balik, yang dia mau nyari tas itu, dia ini sempat nyasar dan nggak tahu jalan. Jadi kondisi di tenda itu sudah menunjukkan jam 5 sore, sedangkan tas Apip ini belum juga ketemu. Nah, Apip ini sempat bilang, "Mas," dia minta tolong ke satu orang, namanya Yoga itu, "Mas Yoga, temenin aku mas, kan kamu tahu jalannya." Karena tas ini kan isinya ada STN, ada HP juga, ada dompet juga, semua barang-barang bawaanku ada di situ. Ya wes lah, waktu itu Yoga ini dibawain daypack oleh Agus. Di situ ada satu botol air mineral dan beberapa makanan. Karena rencananya 4 orang lainnya, Agus dan teman-teman lainnya ini akan turun lebih dulu ke base camp. Sementara Apip dan Yoga ini nyari tasnya yang ketinggalan itu. Mereka pun sepakat di situ. Lah, kondisi ini sudah mulai jam 6 malam. Kondisi sudah mulai gelap. Di situ Apip dan Yoga ini berangkat naik. 4 orang ini turun. Agus di depan, di belakang ada Adelia dan 2 orang teman lainnya. Mereka jalan dengan pakai headlamp masing-masing dengan suasana yang gelap seperti itu. Jadi turun, nggak lama kemudian mereka ketemu di pos 3. Nah, di pos 3 itu nggak ada siapa-siapa, artinya nggak ada pendaki yang ngecamp di situ. Mereka pun lanjut jalan pelan-pelan. Lah, disinilah mereka mengalami situasi yang seperti mereka ini berputar-putar terus di jalur itu. Jadi Agus ini awalnya ngerasa baik-baik aja. Sekitar jam 7 malam mereka jalan untuk nyari pos 2. Karena sudah melewati pos 3, mereka ini jalan.
Nah waktu itu Agus ini sempat ambil satu buah ranting kayu yang diserahkan ke Adelia yang cewek itu, dan kamu bawa ini untuk tongkat. Nah pas waktu jalan ternyata mereka ini ketemu satu pohon yang sama. Awalnya Agus ini nggak curiga karena mungkin ini pohon yang lain tapi bentuknya mirip. Jadi jalanlah lagi. Waktu itu sekitar jam 8 malam. Agus jalan pelan, dan pada saat jalan inilah Agus ini melihat ada sosok perempuan yang wajahnya pucat tadi. Nah, perempuan ini, dia ini ada di balik pohon sambil senyum dan lambai-lambaikan tangannya seperti ini ke arah Agus. Ternyata Agus ini ngelihat ke arah teman-temannya yang ada di belakang. Agus ini mau memastikan teman-temannya lihat nggak penampakan cewek ini. Ternyata teman-temannya menatap ke arah bawah semua, seperti nggak melihat cewek ini. Agus ini terus jalan, dan nggak lama kemudian suara perempuan ini muncul lagi. Nah, yang di belakang teman-temannya ini sudah mulai panik. Mas, ayo mas, agak cepat mas, agak cepat mas. Iya. Jalan lagi, dan ketemu lagi di jalur yang sama. Dari situlah Agus ini ngerasa, wah kita ini kesasar banget. Kita benar-benar diputar-putar ke arah ini toh. Jadi selama perjalanan hampir 2 jam itu mereka cuma muter-muter dan belum ketemu di pos 2. Sampai kemudian Agus ini diam di situ, dia sempat mikir. Padahal jalan ini kan jalan setapak. Seharusnya kita lewat sudah jalan yang benar, tapi kenapa kok kita seperti muter-muter terus sampai ketemu di jalur ini lagi? Sementara cewek ini, perempuan ini, penampakan perempuan ini masih terus di situ. Dan perempuan ini sama, dia ini melakukan ekspresi yang sama. Jadi dari balik pohon, perempuan ini seperti melihat ke arah mereka dan melambai-lambaikan tangan. Agus yang melihat persis itu, Agus ini takut sebenarnya. Tapi karena perempuan ini sering muncul dan melambai-lambaikan tangan sambil tersenyum, wajahnya pucat sekali. Di situ dia bilang ke teman-temannya, yuk kita berhenti dulu. Ayo kita berdoa semampu kita supaya kita ditunjukkan jalan lagi. Setelah mereka berdoa, dan Agus waktu itu mengaku kalau dia berzikir sebisanya, dia mengungkapkan meminta pertolongan, benar-benar minta pertolongan karena waktu itu dia ngerasa kesasar. Dan gak lama setelah mereka berzikir itu mereka lanjutkan perjalanan. Dan ternyata belum sampai 5 langkah, di depan itu ternyata sudah pos 2. Ini yang bikin Agus ini ngerasa ganjil, padahal 2 jam lamanya mereka ini muter-muter gak karuan, gak tahu arah. Dan ketika mereka berhenti berdoa, setelah berdoa itu ternyata pos 2 ini hanya sekitar 5 langkah. Jadi 5 langkah jalan, loh kok pos 2? Dan di situ ada beberapa tenda, ada satu tenda yang sudah di situ, dan kebetulan mereka mau istirahat di situ sebentar, nunggu teman-temannya yang lain. Tapi karena begitu sampai di pos 2 ini, hujan ini mulai turun. Hujan mulai turun dan semakin deras. Agus ini bilang ke satu orang pendaki yang ada di situ. Jadi ada satu rombongan pendaki, dia bilang, mas, minta tolong temanku masuk ke tenda dulu ya. Yang cewek ini, yang Adelia, dia dititipkan di situ. Dan Agus ini berinisiatif buka tenda lagi. Karena waktu itu sudah jam 9 malam, kondisinya hujan deras dan kondisi fisik teman-teman yang lain sudah mulai lemah. Agus mendirikan tenda di situ. Setelah tenda berdiri, masuklah 4 orang ini sambil nunggu Apip dan Yoga yang ada di atas. Ditunggu lama, sekitar jam 12 malam, ada suara langkah kaki. Suara langkah kaki ini datang dan dipanggil oleh Agus itu. Yoga, Apip. Ternyata Yoga sama Apip ini kayak nggak denger. Dia ini jalan gitu aja nyelonong ngelewati rombongan Agus dan teman-teman yang ada di tenda. Loh, sempat dia ini ngejar, Agus ini sempat ngejar, tapi ternyata Yoga dan Apip ini sudah nggak kelihatan lagi. Lah Agus ini sempat bilang ke teman-temannya, ayo kita susul Yoga sama Apip. Dia itu kayaknya nggak tahu kalau kita ada di sini. Dipikir mungkin kita sudah di base camp. Nah begitu mau dicari, ternyata mereka sudah kehilangan jejak. Ya wis, ayo wis, kita kemas-kemas saja sekarang. Tenda kita kemasi, nanti kita susul mereka berdua di bawah. Nah, pada saat mereka mengemas-ngemas barang itu, ini sekitar jam 12 malam, datanglah Apip dan Yoga ini. Dia datang di situ dan teman-temannya ini bilang, "Duh, Yog,
sini yuk. Loh kok di sini Yoga sama Apip gitu loh. Kalian bukannya tadi sudah turun? Loh enggak, kita sudah nyampe. Katanya kalian ke base camp. Kok ngecamp di sini? Yoga sama Apip bilang seperti itu. Lah aku sini bilang, iya awalnya kita memang rencana mau ke base camp, tapi kondisi si Adel ini dan teman-teman fisiknya sudah mulai lemah dan tadi itu hujan deras, makanya kami ngecamp di sini. Tadi sebelum aku ngelihat, aku ini benar-benar ngelihat kamu itu jalan turun ke bawah, tak panggil-panggil kamu itu nggak ngelihat aku sama sekali. Lah Yoga sama Apip ini heran, loh kita ini loh baru datang gimana? Ya ini baru datang. Aku ini tahu kalau itu tenda kita, makanya aku langsung menuju ke sini. Nggak mungkin aku nyelonong. Nah itulah yang alami oleh Agus pada waktu itu. Dia ini benar-benar ngelihat dua orang temannya ini turun, tapi ternyata ketika dipanggil dia ini nggak noleh sama sekali, dan nggak lama setelah itu datanglah temannya yang asli. Jadi nggak tahu apa yang dilihat dua orang ini oleh Agus nggak tahu apa yang dilihat itu, dan mereka pun memutuskan bermalam di situ. Ternyata ketika Apip ditanya gimana tasnya sudah ketemu belum, ternyata belum ketemu, dan pengakuan dari Apip katanya ada yang ngasih tahu, ada satu orang pendaki. Jadi Apip ini ketika di atas, Apip ini ketemu dengan satu orang pendaki. Dia ini wajahnya pucat, tiba-tiba datang gitu aja, entah dari mana datangnya. Dia ini bawa trekking pole, bawa tongkat, wajahnya pucat sambil nunduk. Tiba-tiba tanya ke Apip, loh mas, sampean ini nyari apa? Nah Apip bilang, nyari tas mas, tasku ketinggalan. Nah si pendaki ini bilang, mungkin dibawa rombongan pendaki dari Probolinggo. Loh kok masnya tahu? Iya mas, aku ini tersesat. Aku tadi ketemu rombongan dari Probolinggo. Loh masnya ini tersesat di mana? Aku ketinggalan rombonganku di pos 3. Nah, pas mas pendaki bilang seperti itu, Apip ini sadar kan bahwa di pos 3 itu nggak ada yang daki dan nggak ada yang naik maupun yang turun. Jadi selama mereka ini naik ke atas, nggak ketemu satu pendaki pun, juga nggak bareng dengan beberapa pendaki yang dimaksud itu. Dia ini wajahnya pucat sekali pendaki ini. Tapi awalnya Apip nggak ngerasa curiga sama sekali. Terus Apip sempat bilang, mas kalau memang ketemu rombongan pendaki yang dari Probolinggo yang bawa tasku itu, minta tolong nanti suruh langsung ke base camp ya mas. Oh iya mas. Nggak lama kemudian pendaki ini pergi. Dan Apip ini pengakuan dari Apip, kalau pendaki ini jalannya ini seperti bukan jalannya orang biasa. Jadi seperti melayang kemudian masuk ke hutan. Bukan malah menuju ke puncak atau malah ke base camp. Jadi seperti jalan melayang menuju masuk ke hutan. Nah, itulah pengakuan dari Apip di pos 3 itu ketika mereka bermalam di situ. Pagi harinya pun mereka melanjutkan perjalanan menuju ke base camp, melaporkan hal ini bahwa Apip ini kehilangan tas, dan pengakuan dari salah satu orang pendaki bahwa tasnya ini dibawa rombongan pendaki dari Probolinggo. Pengakuan dari orang base camp, ternyata nggak ada pendaki dari Probolinggo dan nggak ada pendaki yang naik malam itu. Nah, sampai cerita ini diturunkan, pendaki yang misterius itu nggak tahu siapa yang ketemu dengan Apip, dan sampai hari ini juga tasnya belum juga ditemukan. Ini yang bisa kita ambil pelajaran bahwa banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak kita sadari tentang fisik yang lemah ketika naik gunung atau fisik yang kelelahan ketika naik gunung, juga kekompakan tim di situ, juga adanya mungkin guruan-guruan kita yang mengundang bangsa mereka untuk datang, seperti waktu si Vincent yang bilang kalau mengundang sosok perempuan itu datang. Nah, cerita ini yang bisa kami sampaikan dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Agus dari Surabaya. Semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.